Oke, semangat pagi rekan-rekan petani kelapa sawit. Di pagi ini saya akan melakukan pemupukan urea ya. Karena kan kondisi pada saat ini sudah mulai masuk musim penghujan ya. Tinggalan kemarin karena 9 hari, hampir 12 hari lah kemarau panjang, tidak ada hujan, dan ini sudah 4 hari lewat. Dalam 4 hari itu udah 3 hari hujannya, maka hari ini kita lakukan pemupukan urea ya. Nah, di sini kita pakai dosis 250 gram ya. Ini sudah saya buat takarannya, ini seperti ini. Oke, kita ukur dulu ya, timbang. Oke, beratnya sekitar 6 gram. Ini kita isi beres ya. Seperti ini bentuk pupuk urea. Harus 50 gram ya. Oke, baik ya, ini tanaman varietas Damimas ya. Umurnya sudah 4 bulan ya. Perlu kita ketahui dalam pemupukan urea, hal yang perlu kita perhatikan sebelum pemupukan, yang pertama adalah pupuk yang kita gunakan jangan sampai menggumpal ya. Nah, yang kedua yaitu kita perhatikan pada saat pemupukan urea, kondisi tanah harus dalam keadaan lembab. Nah, itu harus kita pastikan ya. Contohnya hari ini hujan ya, besok paginya cuaca cerah, disitulah saat yang tepat untuk aplikasikan pupuk urea tadi. Karena apa? Karena kemarinnya kan sudah hujan, otomatis kondisi tanah sudah lembab. Nah, pupuk urea ini kan bersifat higroskopis, artinya cepat larut dalam air dan cepat memuai ke udara. Yang perlu kita perhatikan yaitu, yang perlu kita bisa antisipasi, yaitu permukaan atau piringan sawit kita ya. Itu harus kita atur supaya bagaimana tidak tergenang. Nah, jika sudah kita atur, nah maka pemupukan urea tadi bisa lebih cepat terserap oleh tanaman sawit kita ya, karena dia sifatnya mudah larut gitu kan, mudah larut dalam air. Nah, di pemupukan urea ini kita juga perlu perhatikan dosisnya ya, sesuaikan dengan jenis tanaman kita, jenis tanaman dan umur tanaman sawit kita ya. Tabel rekomendasinya ini saya berikan. Nah, ini saya berikan 250 gram per pokoknya ya. Jadi fungsi dari nitrogen ini pada tanaman sawit kita yaitu sebagai pengatur klorofil atau zat hijau daun, supaya tanaman sawit kita ini lebih hijau dan segar ya. Proses fotosintesis berjalan lancar, kemudian proses pertumbuhan vegetatif tanaman juga berjalan dengan baik, sehingga korelasinya antara pertumbuhan tanaman sawit kita ya, menambah jumlah pelepah kita ya, tanaman menjadi lebih sehat ya. Nah, yang perlu kita perhatikan juga, kita jangan menaburnya
mengenai daun sawitnya ya. Supaya apa? Ya, kalau kita sudah menabur mengenai daun sawit itu, kalau dalam cuaca yang terik itu pasti daunnya menjadi gosong karena dia akan melepaskan ion amoniaknya tadi, sehingga yang tertinggal di daun sawit kita yang membuatkan daun sawit kita menjadi gosong gitu. Nah, perlu kita perhatikan untuk berhati-hati dalam pemupukan urea ini. Nah, kelebihan urea ini juga tidak baik buat tanaman ya. Yang pertama, tanaman kita akan lebih berair ya. Artinya kandungan air di batang, pelepah atau seluruh jaringan tanaman lebih banyak gitu. Sehingga tanaman lebih lunak dan menyebabkan tingkat serangan hama dan penyakit lebih tinggi ya, karena pertumbuhan vegetatif tanamannya banyak mengandung air gitu, sehingga membuat hama penyakit lebih cepat menyerang tanaman kita. Jadi perlu kita perhatikan sesuai dosis saja memakainya, sesuai dengan umur tanaman kita ya. Perhatikan rekomendasinya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Saya akan update terus video-video perkembangan tanaman sawit ini. Oke, sekian dan terima kasih.